Coba bayangkan ada sebuah kabupaten di pesisir utara Jawa yang ternyata duduk di atas harta karun. Bukan emas atau permata ya, tapi aset yang nilainya triliunan rupiah. Nah, inilah kisah Kabupaten Pemalang dan bagaimana harta ini bisa banget mengubah masa depan warganya kalau saja mereka bisa membuka kuncinya. Yap, fokus kita kali ini adalah Pemalang, sebuah kabupaten dengan potensi yang luar biasa besar, tapi seperti yang bakal kita lihat sama-sama, potensinya ini kayaknya masih tidur pulas. Ini dia angkanya, siap-siap ya, 4,2 triliun rupiah, bukan miliar tapi triliun. Itulah nilai aset yang dimiliki Pemda di atas kertas. Gila kan, angka sebesar itu untuk sebuah kabupaten. Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Kalau asetnya segitu gedenya, triliunan, kok nggak kelihatan duitnya? Lari kemana itu semua potensi? Oke, biar gampang, kita bakal bedah ceritanya jadi beberapa bagian. Pertama, kita lihat dulu paradoksnya. Lalu kita bongkar 4 masalah utamanya. Setelah itu, kita intip cetak biru solusinya, gimana caranya berubah dari sekedar pengelola jadi investor, dan terakhir, apa sih artinya semua ini buat warga Pemalang? Yuk, langsung mulai aja. Oke, bagian pertama, paradoks multitriliun. Gampangnya gini, gimana bisa kaya di atas kertas, tapi kantongnya kosong? Kalau kita lihat datanya, ini menarik banget. Sempat ada lonjakan bagus loh di tahun 2023, nyampe 6,5 miliar lebih. Tapi, loh, kok bis itu anjlok lagi? Ini kan aneh. Artinya apa? Keberhasilannya itu masih untung-untungan, belum stabil sama sekali. Dan ini angka yang bikin kita geleng-geleng kepala. Cuma 8,7% dari aset 4,2 triliun itu yang jadi duit beneran buat pendapatan asli daerah atau PAD, cuma segitu. Kecil banget. Jomplang banget kan antara potensi sama kenyataan? Yuk kita cari tahu kenapa. Masuk bagian kedua. Kita bakal bongkar 4 retakan di fondasinya. Kenapa sih sistemnya bisa rusak begini? Ternyata ada 4 biang kerok utamanya. Masalah pertama, dan ini yang paling mendasar, datanya amburadul. Gini deh. Ibaratnya Anda mau bangun rumah, tapi petanya aja nggak jelas, sobek di sana-sini, ya nggak akan bisa. Sama kayak Pemda, gimana mau bikin strategi kalau data asetnya aja nggak karuan? Terus data apa aja yang hilang? Wah, hampir semuanya jujur aja. Lokasi persisnya di mana, koordinatnya berapa, kondisi bangunannya gimana, masih bagus atau udah mau rubuh, nilai pasarnya sekarang berapa, statusnya lagi dipakai orang atau kosong melompong, bahkan batas tanahnya aja nggak jelas. Ini kan kacau. Lanjut ke masalah kedua, dan ini, masalah kelas berat, urusan hukum. Gampangnya gini, tanpa surat-surat yang sah, aset itu cuma gambar di atas kertas, bukan sumber penghasilan. Grafik ini nunjukin masalahnya dengan sangat jelas. Lihat deh angka yang gede itu, 62%. Lebih dari setengah aset tanah punya Pemda itu belum ada sertifikatnya. Artinya apa? Kekayaan mereka itu rentan banget diserobot atau digugat orang. Jadi, intinya tuh begini. Tanpa sertifikat, aset itu jadi mandul. Nggak bisa diajak kerjasama sama investor, nggak bisa disewain secara resmi buat dapat duit gede, dan yang paling parah, bisa hilang kapan aja kalau ada sengketa. Ini risikonya luar biasa besar. Masalah ketiga, institusinya lemah. Ini bukan lagi soal data atau surat tanah, tapi soal orang-orang dan sistem yang menjalankannya. Pengelolaannya itu pecah-pecah, dipegang banyak dinas, jadi nggak ada yang jadi komando utama. Fokusnya cuma jadi petugas administrasi, catat-catat, lapor-lapor, bukan mikirin strategi. Gak ada satu unit khusus yang jadi otaknya buat mikirin gimana caranya aset ini bisa menghasilkan duit lebih banyak. Nah, ini nyambung ke masalah keempat, soal pola pikir. Saat ini, Pemda itu kayak tuan tanah yang pasif. Cuma nungguin uang sewa yang seringkali nilainya kecil masuk ke rekening. Mereka belum bertindak seperti investor properti yang cerdas, yang aktif cari cara buat mengembangkan asetnya biar nilainya berlipat-lipat. Oke, kita udah lihat masalahnya dari A sampai Z. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Masuk ke bagian 3, cetak biru perubahannya. Ada loh sebuah master plan 5 tahun buat membalikkan keadaan ini. Rencananya ini masuk akal banget. Pertama, beresin dulu pondasinya. Data dirapihin, sertifikat diurusin, kebut. Kedua, setelah datanya benar, baru deh asetnya dinilai satu persatu dan dibuat daftar prioritas, mana yang paling potensial. Ketiga, baru eksekusi, cari model bisnis baru, jangan cuma sewa-sewa biasa. Terakhir, bikin semuanya digital, biar masalah yang sama nggak keulang lagi di masa depan. Bagian keempat, ini penting banget. Dari sekedar admin menjadi investor.
Rencana teknis tadi nggak akan jalan kalau yang paling penting ini nggak berubah, pola pikirnya. Nah, ini dia perbedaannya, kiri dan kanan. Pola pikir lama itu mandang aset cuma sebagai barang inventaris. Yang penting administrasinya beres. Udah. Kalau pola pikir baru, aset itu investasi. Fokusnya gimana caranya menciptakan nilai baru dari aset itu. Satunya pasif, satunya lagi super aktif. Dan ini contoh yang keren banget. Stadion itu bukan cuma tempat orang lari pagi atau main bola. Kalau pakai kacamata investor, ini bisa jadi pusat keramaian. Coba bayangin, di area sekitarnya ada panggung konser, festival kuliner tiap akhir pekan, ada toko-toko merchandise, ada ruang buat komunitas. Wah, nilai ekonominya bisa meroket, dan manfaatnya buat masyarakat jauh lebih besar. Oke, bagian terakhir. Terus apa artinya semua ini buat Pemalang? Kalau peti harta karun ini berhasil dibuka, warga dapat apa? Nah, disinilah kuncinya. Tenang aja, mayoritas aset itu kan buat layanan publik ya, kayak sekolah, puskesmas, itu nggak bakal diutak-atik. Tapi, lihat deh, ada sekitar 10-15% aset komersial. Ini nih, pasar, tanah kosong di tengah kota, inilah mesin uangnya. Cukup fokus di segmen yang kecil ini aja, itu udah bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa besar, tanpa harus mengorbankan layanan buat masyarakat. Jadi pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu. Rencananya udah ada, potensinya kelihatan jelas banget. Masalahnya juga udah dipetakan. Tantangan terbesarnya sekarang, ya eksekusi. Sanggup nggak Pemalang mengubah cetak biru ini jadi kenyataan, jadi masa depan yang lebih baik buat warganya? Cuma waktu yang bisa menjawab.